Enggak lah, nggak mungkin Niki mau ketemu dia. Jadi terkait dengan Fadel Al-Fajar Bajide, memang sudah ada surat undangan. Pasti dia ingin yang terbaik. Tidak ada orang tua yang akan menjahati anaknya, itu nggak ada. Polres Metro Jakarta Selatan hari ini telah melayangkan surat pemanggilan terhadap Fadel Bajide. Atas pemanggilan tersebut, Fadel disebut-sebut kian tersudut lantaran akan ada banyak saksi yang muncul secara sukarela untuk memberikan kesaksiannya. Menanggapi surat pemanggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Fadel menyampaikan jika kliennya berhalangan hadir. Sontak saja ketidakhadiran Fadel mengundang tanya. Di media sosial berhembus kabar jika Fadel takut bertemu Nikita yang sebelumnya ingin bertemu dengan Fadel tanpa kamera. Ada juga yang menyebut Fadel kalang kabut lantaran takut langsung dilakukan penahanan. Namun sampai dengan berita ini ditayangkan, Fadel belum mengkonfirmasi terkait kedatangannya kecuali dari kuasa hukumnya, Rasman. Enggak lah, nggak mungkin Niki mau ketemu dia. Ketemu aja kamu dengan hukum. Ya, sudah membuat penderitaan terhadap anaknya dalam artian tanda kutip. Dan juga Niki sendiri dalam situasi seperti ini, saya pikir saya juga keberatan klien saya untuk bertemu dengan terlapor. Kalau dia mau bertemu dengan saya atau bertemu dengan kakaknya. Kan kita orangnya, saya suruh tenang saja, nggak usah dianulik, proses hukum biar berjalan. Apapun proses hukum ini harus kita hormati, dan ini saat ini lagi berjalan. Semua visum pun informasinya tidak secara keseluruhan, tapi sudah disampaikan bahwa ada hasil, tinggal hasil secara tertulisnya mungkin, tapi itu tidak bisa kita sampaikan karena itu menjadi haknya penyidik ya. Saat itu saya bilang banyak hal, apa yang kau tahu cukup untuk kau tahu saja, nggak perlu. Sementara ini biar itu menjadi materinya pemeriksaan. Saya gituin. Saksinya ada, komunikasi langsung dengan saksi dan saksi menyampaikan sehingga kaget. Ya itu yang dibilang dia, saya geleng-geleng kaget, kan ada itu waktu dia harus selesai pemeriksaan. Kalau proses hukum saya serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Kita mencari keadilan sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan undang-undang, membuat laporan polisi, dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Prosesnya seperti apa, kita serahkan sepenuhnya dan kita percayakan sepenuhnya kepada penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi terkait dengan Fadel Al-Fajar Bajide, memang sudah ada surat undangan klarifikasi. Jadi jangan ditafsirkan sebagai sebuah surat panggilan. Ya sudah ada tahapannya. Ada undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Polres Metro Jakarta Selatan kepada klien kami, Saudara Fadel Al-Fajar Bajide, yang diminta untuk hadir pada hari Jumat, berarti besok ya, pada hari Jumat, tanggal 27 2024 pukul 14 WIB. Tetapi karena dua hal. Pertama, Saudara Fadel Al-Fajar Bajide lagi kurang sehat. Kita udah koordinasi mulai kemarin sore dan menyebabkan dia belum bisa memenuhi undangan dimaksud. Begitu juga dengan tim saya. Tim saya, secara jujur saya katakan bahwa kita ingin benar-benar profesional dalam menangani perkara ini,
Dan saya selaku ketua tim dengan teman-teman sedang mengumpulkan barang bukti tambahan yang kami punya. Karena secara jujur saya katakan bahwa kalau ada bahasa-bahasa dari saudari NM yang mengatakan saya sibuk preskon itu salah. Jadi merujuk dari pemahaman saksi maksud, maka kami day to day itu pantau. Maka setelah kami bermusyawarah tadi malam, bahkan tadi jam 4 sore, tim saya masih bekerja di Jakarta untuk mengumpulkan dokumen yang kami punya. Nah, karena itu kami mempersiapkan diri untuk nanti mendampingi klien kami, Saudara Fadel, sesuai dengan surat kami yang sudah disampaikan oleh tim saya tadi, Saudara Rahmat, dan bertemu dengan Ibu Nurma, selaku Kaslimat Polres Metro Jakarta Selatan, kami minta tunda. Sementara pihak Nikita dipastikan akan menambahkan saksi baru, terutama saksi yang mengetahui kejadian atau peristiwa di bulan April dan Juni yang dilakukan Fadel terhadap Loli. Penambahan saksi baru disebut-sebut Nikita akan menambahkan pasal yang dituduhkan pada Fadel. Lantas, benarkah Fadel akan terancam hukuman di atas 15 tahun penjara? Itu peristiwa-peristiwa dan keterangan saksi itu disampaikan dengan keinginannya dia sendiri tanpa perlu kita minta untuk hadir. Jadi dia hadir sendiri dan dia memberikan kesaksian. Nah, intisari kesaksian itu tidak boleh kami sampaikan. Yang jelas saya kasih gambaran kejadian April, kejadian Juni dengan saksi yang berbeda-beda. Nah, di sini mereka pasti tahu apa yang terjadi. Karena saksi itu menyampaikan secara terperinci. Bahkan dia juga jadi saksi yang bulan April itu saksi yang bertemu sama-sama di apartemen, sampai masuk di kamarnya, bercerita, ngobrol seperti adik kakak mereka. Seperti itulah kejadiannya. Jadi kalau dikatakan ini tidak langsung, tidak mendadak membuat laporan, memerlukan proses di mana proses ini saya lalui, saya kaji, saya cari saksinya, saya temuin saksinya. Setelah semuanya secara hukum telah memenuhi syarat, bahwa berdasarkan kesimpulan saya sebagai seorang ahli hukum, bahwa ini patut diduga ada peristiwa hukum, di mana peristiwa itu adalah dugaan tindak pidana yang melanggar undang-undang perlindungan anak dan undang-undang kesehatan. Dasar itulah akhirnya saya sama Niki membuat laporan. Semuanya ada teori pembuktian. Memang kita paham keterangan saksi, tapi ingat alat bukti itu ada 5. Pertama sekali saksi, ahli, surat, kemudian petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Nah, untuk memastikan keterangan saksi ini harus dilihat kualifikasi saksi ini. Kualifikasi saksi harus benar-benar dia komprehensif, memahami apa sesungguhnya yang terjadi terhadap diri seorang Laura Menzani Mawardi alias Loli dengan perilaku dari klien kami, Fadel Al-Fajar Bagide. Setelah itu kita sama Niki kita datang. Tidak semudah itu kita membuat laporan, karena ada beberapa syarat saya buktikan. Makanya begitu ada rame bahwa dia bukan anaknya Niki, sudah dicoret, itu bohong semua. Karena yang menjadikan dasar saya melapor itu adalah adanya bukti akte kelahiran dan kartu keluarga serta KTP Niki. Kita cukup lama berdiskusi seperti gelar perkara kecil dengan penyidik bahwa ini ada peristiwa hukum seperti ini, buktinya ini, saksinya ini. Nah, pada saat kita membuat laporan sama Niki, kira-kira beberapa hari kemudian saksi kita datangkan. Saksi diperiksa semua. Nah, saksi ini bercerita, saksi ini cerita dengan buktinya, ini bercerita. Nah, terus adalah kejadian-kejadian yang setelah di bulan April.
Jadi mereka rata-rata mengetahui peristiwa hukum pada bulan Juni. Nah, akhirnya saya mencari lagi saksi sebagaimana yang dikatakan oleh saksi yang pertama. Saksi yang berkomunikasi dengan Niki dan dia yang pertama kali menyampaikan adanya sebuah kejadian. Dasar itu saya telepon. Alhamdulillah saksi ini langsung saya harus menyampaikan sebuah kebenaran. Kenapa? Saya ibu, saya juga punya anak, harus saya berteriak ikut. Bagaimana caranya kita bisa melindungi seorang anak? Inilah saatnya. Saya ingin sebuah kebenaran terungkap dalam proses ini. Ibu tidak keberatan, saya panggil Mbak saat itu ya, Mbak nggak keberatan menjadi saksi dalam peristiwa ini, membantu Niki mengungkap dan mencarikan keadilan buat anaknya. Tidak, saya yang banyak tahu. Oke, jadi pada saat karena dia bilang dia yang paling tahu, saya ajak ketemu langsung di Polres. Ya kalau visum dan laboratorium sudah didapat di penyidik, pasti disimpan atau dikompulir oleh penyidik ya, dijadikan satu untuk pemberkasan tentunya. Nah, kalau ada penambahan saksi, berarti di situ ada suatu peristiwa yang berkembang. Nah, dari pengembangan daripada kasus yang dikembangkan oleh penyidik tentunya, di sini ada beberapa peristiwa-peristiwa yang harus dilakukan pemanggilan. Kenapa? Biar terang benderang, biar tahu nih peristiwanya sesungguhnya seperti apa. Nah, kalau memang ternyata begitu dipanggil ada tambahan 2 orang ya, saksi ya, terus akhirnya ada peristiwa tambahan atau peristiwa pidana lagi, tentunya ini bisa dijadikan tambahan peristiwa pidana baru, delik pasal baru. Kalau memang di situ ada peristiwa baru atau adanya misalnya dibuktikan adanya penculikan, dibuktikan adanya tindak kekerasan seksual atau apapun. Nah, itu bisa dilakukan itu apabila di situ ada petunjuk-petunjuk yang mengarah ke arah situ, seperti itu. Nah, itu harus dikuatkan dulu memang. Tetapi kalau memang ternyata keluarganya memang adanya suatu persekongkolan terhadap persoalan jahat, tentunya tidak menutup kemungkinan ini bisa di dalam proses untuk dalam lidik menjadi proses sidik seperti itu. Walaupun ada visum et repertum yang menyatakan bahwa mereka telah terjadi persetubuhan terhadap Loli, tapi itu tidak cukup. Harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain selain saksi-saksi yang dihadirkan. Juga harus ada bukti lain yang bisa menguatkan bahwa saudara Fadil ini telah melakukan tindak pidana terhadap anak daripada Nikita Mirzani. Terlepas dari kabar yang menyebutkan Fadel berhalangan hadir memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan, hal tersebut dipastikan tidak mempengaruhi kondisi Loli yang kini mulai stabil dan membaik. Dan yang menarik, Loli dikabarkan siap memberikan kesaksian atas apa yang dilakukan Fadel. Baik. Laura baik sekali keadaannya karena mungkin sudah vibe-nya sudah berbeda ya. Sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi, sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah sangat amat tenang. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita. Mungkin nggak di sini, nanti saat mau masuk ke pengadilan. Jadi pada saat di apartemen yang menenangkan itu Edwin, pamannya Loli, sampai di kantor polisi. Jadi termasuk Dr. Oki, semua itu yang terlibat, termasuk pada saat di RSCM. Di waktu di visum itu yang menenangkan semua adalah Edwin. Tapi pada saat di kantor polisi, pada saat dia lagi mau diperiksa, dia berkomunikasi dengan saya dan dia panggil, Om, kenapa maksudnya nggak nemuin dia, kan dia lagi ditutup lah. Kenapa nak kamu begini gitu ya. Kenapa kamu panggil-panggil namanya mamamu? Itu kan mamamu. Iya, dia mama saya. Janganlah dipanggil seperti nama-nama langsung. Kau biasanya manggil apa? Panggil sebutannya mamanya. Panggil mama, Mimi, terserah. Tapi jangan kau panggil dengan menyebut namanya. Kau tidak ada di muka bumi ini tanpa dia. Dan apa yang terjadi
sampai dari apartemen seperti itu, sampai dia bawa kamu semua, sampai kau di rumah sakit dan sebagainya. Apa yang ingin dilakukan? Apa yang dicari? Dia mencarikan keadilan buat kau. Mamamu tahu semua yang terjadi. Sekarang dia turun, bagaimana dia bisa memberikan keadilan buat anaknya yang dia cintai. Dengan cara apa? Meminta perlindungan kepada negara. Meminta perlindungan kepada negara melalui undang-undang perlindungan anak dan undang-undang kesehatan. Itu yang saya sampaikan. Tapi saya tidak berbicara tentang pasal. Saya hanya berbicara apa yang dilakukan oleh mamamu. Dari apartemen sampai kau ada di sini untuk kepentinganmu. Kamu yang sabar ya. Ini ada sebuah perjalanan hidup yang kamu lalui sahabat ini, kau sabar. Mamamu tidak mungkin akan melakukan hal yang terjelek buat kau. Pasti dia ingin yang terbaik. Tidak ada orang tua yang akan menjahati anaknya, itu nggak ada. Sudah masuk pemeriksaan, nanti bagaimananya biar Ibu dari Kepolisian Jakarta Selatan aja yang bicara. Ya, kalau Anda bertanya, itu adalah persoalan yang akan dijawab dengan jawaban yang sama oleh ibu-ibu. Jadi kalau Anda tanya bagaimana sikap seorang ibu terhadap anaknya, ya itu semua jawabannya pasti sama. Anda nggak perlu mempertanyakan hal-hal yang jawabannya itu pasti seorang ibu akan berjuang mati-matian untuk anaknya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.